Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bersama Ges Halifah. Sore hari ini menjadi sangat luar biasa karena saya ditemani oleh tamu-tamu yang bukan saja berhadapan dengan situasi Jakarta yang sedemikian rupa, tetapi mereka adalah kaum perempuan yang menjadi garda terdepan Pemprov DKI Jakarta. Dan yang luar biasa menariknya, semuanya adalah penting, semuanya adalah vital, tapi ada dua hal yang biasanya menjadi lambang kesuksesan sebuah kota ataupun negara, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dan dua-duanya ada di sini, dan dua-duanya adalah perempuan. Jadi sore hari ini tema ngopi kita, ngobrol pikiran kita adalah tentang kaum perempuan di garda terdepan Pemprov DKI Jaya. Selamat sore ibu-ibu, selamat datang di New Resto Ancol. Saya perkenalkan, itu adalah Ibu Atika. Dia mengepalai Kadis Diskominfotik, ya. Lantas Ibu Hartati, Deputi Ibu Soeharti, saya sampai terbalik nih. Ibu Soeharti, Deputi Pengendalian Penduduk dan Pemukiman. Dan yang di sebelah kanan saya lagi, yang kemarin namanya sempat ramai di Jakarta karena dia, bayangkan sekian banyak calon sekda, namanya bertengger di nomor 1, Ibu Sri Haryati, yang sekarang menjadi asisten perekonomian daerah DKI Jakarta. Lantas Ibu Tuti, ini adalah kedatangan yang kedua kalinya Bu, terima kasih banyak. Kemarin pembicaranya sangat menarik. Pemuliaan perempuan pertama kalinya ada dalam RPJMD DKI di 2017 Bu ya. Dan ternyata bukan hanya pemulihan perempuan, tetapi malah kaum perempuan menjadi panglima perang sekarang. Rupanya jauh lebih itu lagi tugasnya ternyata ya. Lantas inilah orang yang seringkali saya ganggu, seringkali saya minta tolong, Ibu Widya. Selamat datang Bu. Selamat sore Pak Ges. Selamat sore. Ibu Widya adalah Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang hari ini terus-menerus setiap hari setiap saat berjuang melawan COVID. Saya nggak sendirian Pak, support full dari Bu Deputi, Bu Asisten, Bu Tika, Bu Tuti. Semuanya ya. Bukan dari Pak Ges dan seluruh warga DKI. Alhamdulillah, semoga COVID-nya cepat berlalu Bu ya. Dan juga di sebelah kirinya lagi Bu Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selamat datang di Ancol Bu. Terima kasih Pak, sudah diundang. Alhamdulillah. Dan yang sebelah ujung sana, satu angkatannya nggak jauh sama saya, tapi wajahnya menipu. Karena sampai hari ini masih kelihatan sangat muda. Dia adalah, kalau lagi bercanda saya ngobrolnya, dia anak bulungan, saya anak gambir. Karena dia di 6, saya di 7. Bu Susi, selamat datang. Alhamdulillah Jakarta sekarang semakin hijau, kupu-kupu capung sudah mulai menghiasi Jakarta kembali. Dan orang yang berada di balik itu adalah Ibu Susi yang ada di sebelah kiri saya. Terima kasih banyak Bu telah menghijaukan Jakarta. Baik teman-teman sekalian, kita ngobrol, kita awali saja pembicaraan kita kali ini. Tentunya berat tapi ringan. Maksudnya pembicaraannya berat tapi kita bahasnya secara ringan agar bisa mudah dipahami. Kita awali saja dengan orang yang belakangan ini paling banyak disorot terhadap kondisi Jakarta sekarang. Bu Widya, situasi sekarang ini kan, Bu Widya, situasi belakangan ini kan cukup lumayan menjadi perhatian banyak orang ya tentang COVID ya. Sesungguhnya Jakarta itu kesiapannya seperti apa Bu? COVID ini Bu, ya, dalam menghadapi COVID ini. Tentu ini bukan semata-mata kerja dinas kesehatan, itu yang penting. Ya. Pertama adalah bagaimana support dari Bapak Gubernur selaku pemimpinan wilayah yang bisa mengkolaborasikan semua elemen.
Dan saya merasa tidak sendirian, sehingga menjadi lebih ringan dan lebih bersama-sama dengan segenap semua elemen masyarakat, dan tentunya support dari semua OPD yang luar biasa, semua deputi, semua asisten, sehingga DKI menjadi sedikit lebih siap untuk menghadapi pandemi COVID ini. DKI sedikit lebih siap ya. Ya. Saya melihatnya nggak sedikit deh, Bu. Nanti kalau dibilang selalu siap, kok masih banyak kasusnya gitu ya. Nanti terlalu percaya diri. Enggak. Jadi poinnya gini Pak Geis, bahwa di dalam kesehatan ada yang namanya tanda kutip mata-mata. Jadi seperti seolah-olah spy, kami harus betul-betul bisa mengidentifikasi kalau ada penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Jadi ini bukan semata-mata untuk COVID saja, tetapi secara sistem di kami ada surveillance epidemiologi yang sudah kita bangun sejak tahun 2005. Kami mengamati 23 penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa atau wabah. Sehingga pada saat mungkin Pak Geis dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa pernah mendengar waktu kejadian flu burung, kemudian kita ada SARS-CoV dan sebagainya, itu kita jadi harus lebih siap. Pengalaman terhadap flu burung, kasus-kasus penyakit potensial wabah tadi menghantarkan kita untuk menjadi lebih siap lagi. Kenapa? Karena bekerja di Jakarta itu bukan hanya Jakarta, Pak. Kita disorot karena Jakarta adalah ibu kota negara. Iya, dan putarannya dekat sekali dengan mobilitas penduduk yang luar biasa, dan alur keluar masuk pintu gerbang negara jadi sangat penting, harus kita jaga. Oke, teman-teman ngopi bareng. Barusan penjelasan dari Ibu Widi bahwa Jakarta bukan saja sekarang menghadapi wabah seperti ini, tapi sejak 2005, dan itu menjadi pengalaman besar. Jadi artinya bahwa kita selalu belajar dari pengalaman, Bu ya. Dengan pengalaman itu kita mempersiapkan diri ya. Ya, betul. Meskipun sekali lagi kejadian yang sekarang itu kan pandemi. Pandemi. Kalau kita selama ini hanya sebatas skopnya lokal DKI atau Indonesia saja. Kalau pandemi ini kan global, sehingga tentunya perlu kita juga introspeksi diri, bagaimana kita memperbaiki sistem yang sudah ada. Pak Geis, kami sampaikan bahwa di bulan Desember akhir kami begitu menangkap isu itu bergaung di tingkat dunia, kita sudah Januari awal sudah mengeluarkan peringatan dini terhadap rekan-rekan di jajaran kesehatan. Dan langsung saya melaporkan ke Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur langsung merespon dengan melibatkan semua komponen dan menjadi rapim untuk kesiapsiagaan DKI seluruhnya. Ya, artinya gini, sebagai tokoh sentral di DKI, begitu kami lapor bahwa ini berpotensi menjadi luar biasa, betul-betul supportnya full. Kalau tidak tentu kita nggak bisa seperti iya, saya ingat sekali pada saat itu. Jadi begini Bu, tentang itu pengalaman yang cukup mengagetkan juga buat saya, karena setiap saya berbicara apapun dengan Pak Gub, dia tidak pernah kehilangan jokesnya. Selalu punya humor, selalu punya cara untuk kita bercanda. Tapi ketika berbicara tentang COVID, yang belum ada satupun yang kena di Jakarta maupun di Indonesia, dia sudah kehilangan selera humornya. Jadi selalu serius, ini harus kita hadapi, ini kita harus waspadai, segala macam. Di saat yang sama, saya membaca di koran, COVID tidak bisa masuk ke Indonesia. Corona waktu itu. Corona. Iya. COVID tidak bisa masuk. Corona masih tidak mempan karena kita iklimnya tropis. Terus ada yang bercanda dengan cukup makan nasi kucing, cukup dengan segala macam. Dan saya bisa membayangkan bagaimana teman-teman di Pemprov itu yang sedang bersiap, sementara di kalangan elit malah masih menganggap hal-hal yang enteng dan tidak masalah serius itu. Ya, dan yang luar biasa dengan gerak cepat tingkat provinsi sangat membantu sekali bagaimana Bu Tika langsung membuat tim dan membuat aplikasi yang sangat-sangat membantu kita. Iya, itu website ya, dan itu yang pertama kali dibuat ya. Nasional, dan bahkan mungkin Bu Tika lebih bisa cerita bahwa data kami bercerita. Ya. Nggak perlu banyak cerita, data bercerita. Baik, teman-teman ngopi bareng, karena ini adalah punya banyak medan tugas masing-masing, kita lebih kepada
mengenalkan saja apa yang sedang dilakukan. Nanti pendalamannya akan ada diskusi lebih lanjut. Ibu siap-siap akan kita undang kembali untuk kita bicara tentang COVID lebih dalam. Jadi perlu Pak, karena di dalam menghadapi COVID perlu imunitas yang tinggi. Nah, salah satunya dengan menghirup udara segar. Alhamdulillah. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Ini undang lagi dong gitu. Teman-teman ngopi bareng, ada COVID, persoalan kesehatan. Ada masalah kedua yang langsung berimbas adalah persoalan pendidikan. Kenapa? Karena seluruh pendidikan itu bukan diliburkan tapi sifatnya tidak datang ke kelas tapi belajar di rumah. Dan tentu saja ini cukup memusingkan ke Ibu Nahdiana yang memang berada di wilayah pendidikan. Saya tidak ingin membahas atau mempertanyakan, saya hanya mengkritik, dan itu adalah porsi saya sebagai warga, mengkritik apa yang dilakukan oleh orang yang bertugas membuat kebijakan. Tapi ini hanya kritik, tidak terhadap Ibu. Sebuah pernyataan bunyinya gini, SKB 3 Menteri meminta untuk tidak ada lagi peraturan seragam sekolah yang bersifat keagamaan. Itu sama sekali tidak logik, tidak rasional, karena yang kita hadapi COVID yang seharusnya diberikan adalah persoalan bagaimana efektivitas mengajar. Tetapi yang dibicarakan adalah persoalan seragam. Ini kan sangat jauh sekali dari persoalan sebenarnya. Tapi saya tidak ingin membahas. Ini momen saya pakai untuk mengkritik aspirasi saya aja, Bu. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu adalah, Jakarta itu mempersiapkannya seperti apa, Bu? Saya berharap tidak seperti model-model pejabat yang membuat kebijakan itu, Bu, menghadapi COVID yang seperti sekarang. Jadi belajar dari rumah, karena kan tidak semua masyarakat punya HP, tidak semua punya laptop, tidak semua punya wifi. Bagaimana menghadapinya, Bu? Ya, jadi yang pertama gitu ya, memang kalau dilihat dari lebih sulit dan lebih banyak permasalahan itu pasti belajar yang polanya sekarang, Pak. Belajar dari rumah karena memang keterbatasan. Ketika bicara belajar tidak hanya transfer antara murid, peserta didik dengan gurunya. Sekarang ini anaknya berada di rumah gitu. Jadi memang ini menjadi permasalahan yang memang tidak sederhana, tapi insya Allah juga tidak sulit, Pak. Gitu. Ini yang kita lihat 16 Maret 2020 Jakarta memutuskan untuk menutup sekolah. Menutup sekolah ini yang diutamakan pada saat itu keselamatan anak-anak. Karena ketika bicara sekolah bukan hanya anaknya saja yang sekolah, itu pergerakan sekian orang, pergerakan yang lain-lainnya, yang antar jemput orang tuanya atau kendaraan umum dan lain-lain. Lalu banyak sekali pergerakan itu, dan kami pada saat itu Pak Gubernur juga membimbing kami, mengarahkan kami bahwa padahal saat itu anak-anak ada pada kondisi tertentu SMK mau ujian gitu ya, tapi memang sudah harus kita tutup. Sampai sekarang ditanya kapan masuk. Jadi anak-anak mulai dari dia seneng di hari-hari pertama, bosan sampai bosan. Sudah berapa kali siklus tuh, senang, bosan. Ada lagi, ganti lagi ceritanya, rindu kepada guru, rindu kepada sekolah. Sekarang udah datang lagi tuh kerinduannya, udah mendekati hopeless. Gitu. Kalau bicara dari psikis anak-anak. Lalu berikutnya, kapan sih sekolah masuk? Maka tadi sebelum kita bicara kebijakan, harmonisasi pembelajaran ini yang harus kita lakukan terus. Ketika bicara, apakah semua gurunya siap? Tuh tipis, Pak, bedanya antara penugasan sama pembelajaran. Di Jakarta kurang lebih 82.000 guru. Kuadrannya macam-macam. Peserta didiknya 1,5 juta. Peserta didiknya 1,5 juta. Ini nanti saya mau dalami ini. Silakan terus, Bu. Gimana, Pak? Peserta didiknya 1,5 juta. Iya, kalau ditambah
madrasah yang ada di Jakarta juga itu kan anak-anak kita juga yang ada di Jakarta 1,7 Pak. 1,7. Sekolahnya negeri dan swasta dari mulai jenjang PAUD sampai dengan SMA SMK ada 8.000 sekian. 8.000. Ya. Jadi memang, dan saya sama dengan Bu Widi tadi bersyukur bahwa persoalan pendidikan ini nggak bisa diselesaikan sama dinas pendidikan sendiri. Jadi begitu sekolah ditutup, yang kita pikirkan kapan sekolah dibuka. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika sekolah itu ditutup? Maka kami melakukan kolaborasi karena dengan persoalan tadi kami tahu masih banyak yang harus kita genapi dan kita sempurnakan. Jadi kita bekerja sama dengan. Sejauh ini panduan belajarnya efektif Bu buat anak-anak menerima pelajaran itu? Kalau bicara efektif berarti kita bicara hasil ya Pak? Iya. Kalau bicara hasil, kalau ada istilahnya learning loss itu pasti ada Pak. Iya. Karena durasi belajarnya pun kan kita kurangi. Anak terpapar atau radiasi dari alat dan lain-lain. Lalu keterbatasan, tadi Bapak sampaikan masih ada anak-anak kita yang pirantinya nggak menunjang. Tidak menunjang. Tapi Jakarta punya program dan beliau adalah penggeraknya Pak di Jakarta kolaborasi ini. Kenapa Pak? Kita mengadakan program kolaborasi sosial berskala besar dengan mengadakan saat ini pertama mengadakan pengadaan jajet, pengadaan piranti untuk anak-anak gawai, untuk anak-anak murid dan guru yang memang belum mumpuni, kan tidak semua guru juga mumpuni, itu kita sudah melakukan kolaborasi itu. Jadi salah satunya itu yang kita jadikan solusi-solusi. Baik Bu, teman-teman ngopi bareng bisa diimajinasikan betapa beratnya situasi yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan di Jakarta sudah sejauh itu. Bagaimana pula kalau kita membayangkan di daerah yang jauh dari pusat-pusat kota yang tentu saja kesiapan secara teknologi, kesiapan secara pirantinya masih sangat tidak memadai. Sementara Jakarta pun yang relatif pusat kota juga mengalami masalah yang cukup lumayan besar. Dan perlu saya kasih tahu juga Bu, alhamdulillah saya juga mengelola sekolah, dan sekolah itu dari 2014 sampai beberapa tahun menjadi ranking pertama akreditasi Diknas DKI Jakarta sebagai sekolah terbaik. Namanya Sekolah Dasar Insan Mandiri di Pasar Minggu sana. Dan situasinya jadi saya bukan saja paham tapi juga ikut bergelut di dalam situasi semacam itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dari Ibu saya ingin pindah ini karena ini sangat berkaitan kepada orang yang bertanggung jawab menyediakan wifi Bu Atika. Kita tidak lagi bicara tentang mimpi Jakarta masa depan, tapi kita sedang bicara menghadapi Jakarta sekarang ini. Kayaknya pembicaraannya lebih ke sana, karena alam kita sekarang memerlukan alam petarung, ini kan. Gimana Bu Atika tentang situasi sekarang berkaitan dengan apa yang diceritakan oleh Bu Nahdiana tadi, kesiapan dari Diskominfotik menghadapi situasinya? Baik Bang Ges, tadi seperti disampaikan oleh Bu Widi maupun Bu Nana ya, pandemi ini memang sangat mewarnai kehidupan kita ya, dan sangat berpengaruh terhadap dua hal, ada perubahan interaksi dan juga transaksi masyarakat saat ini. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur juga, tantangan pandemi ini juga melahirkan sebuah momentum perubahan yang dipercepat atau accelerated change. Jadi inilah yang kita lihat sebagai perlu kreativitas solusi dalam menangani masalah. Tidak hanya soal COVID-nya, tapi juga nanti ikutannya, bagaimana kemudian interaksi dalam proses belajar mengajar, interaksi masyarakat dalam melakukan usaha dan lain-lain. Dan dari Diskominfo sendiri kita melihat bahwa hal yang paling penting saat ini untuk dilakukan tentunya menyangkut ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kecepatan kita memberikan informasi yang terkini terkait dengan situasi COVID.
tadi sampaikan oleh Bu Widi, sejak pertama kali diumumkan ada penderita COVID di Indonesia, tanggal 4 Maret ya kalau nggak salah, tanggal 6 Maret kita sudah langsung meluncurkan website corona.jakarta.go.id, dan sampai saat ini pengunjungnya Pak sudah sampai 35 juta lebih. 35 juta dan lebih. Jadi salah satu referensi informasi dalam berbagai ironisnya pada saat itu menjadi rujukan, padahal website itu khusus Jakarta kan, iya, tetapi menjadi rujukan dari seluruh Indonesia. ya, dan kami menyediakan informasinya itu dalam 2 bahasa. Jadi Iya. event internationals juga bisa lihat bagaimana perkembangan kita. Selain itu kita juga lebih lanjut mencoba mengantisipasi dari kebutuhan dasarnya adalah terkait dengan jaringan tadi seperti disampaikan. Memang kita mengetahui bahwa mungkin orang skeptis tidak banyak yang mengakses gawai dan teknologi informasi, banyak yang belum, tetapi justru di sini adalah momentum kita untuk mempercepat hal tersebut. Oleh karenanya melalui program Jack Wi-Fi saat ini kita sudah memiliki 9.000 titik Wi-Fi. Sudah 9.000 titik. 9.000 titik yang diperoleh dengan 3 model. Yang pertama untuk daerah memang yang perlu ditangani atau disediakan oleh pemerintah. Sebulan yang lalu saya bacanya 5.000, hari ini saya dengarnya 9.000. Ya, sudah 9.000. Jadi hal ini kita peroleh karena penyediaannya melalui tiga model Pak. Yang pertama memang pemerintah yang menyediakan, yang kedua adalah dengan CSR, yang ketiga adalah kolaborasi dengan co-branding. Jadi yang sudah ada kita masukkan dalam program Jack Wi-Fi dengan satu inti utamanya adalah menyamakan service level agreement-nya. Jadi tidak boleh ada layanan yang tidak sama, seluruhnya harus sama. Seluruhnya harus sama. Minimal 50 Mbps, tidak boleh. Itu jangkauannya sudah berapa persen? Kalau dari berapa persen, saya kira kita masih terus-menerus tingkatkan, tapi kalau untuk RW kumuh itu sudah mencakup 435 RW. 435 RW. Sudah ada. RW kumuh. Kita identifikasi untuk RW kumuh. Jadi sebenarnya yang kita lihat dulu adalah bagaimana ini akan mengisi kesenjangan terhadap akses masyarakat, terutama yang saat ini membutuhkan untuk tersedia dengan Jack Wi-Fi. Jadi kita prioritas pada RW kumuh atau masyarakat yang kurang beruntung dan belum memperoleh akses Wi-Fi. Itu salah satunya. Luar biasa sekali ya, teman-teman ngopi bareng. 9.000 titik disediakan oleh Pemprov DKI dan itu sudah sampai kepada 435 RW kumuh di Jakarta. Artinya kesenjangan itu bisa ditutupi lewat program Jack Wi-Fi ini kan, dan itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Saya kira para teman-teman perempuan ini, saya nggak ngerti waktu lahir dan belajarnya itu diapakan mereka hingga langkahnya sedemikian cepat itu, dan perlu kita apresiasi, memang sangat luar biasa. Jadi nggak salah kalau saya mengundang dengan tema perempuan di garda terdepan Pemprov DKI, karena memang sangat terlihat hasilnya. Saya akan memperdalam lagi Bu, tapi sebelum ke Ibu, ini juga ada yang juga cukup kepusingan, karena tentu saja selain persoalan kesehatan, pendidikan, dan harus ada fasilitas, yang terdampak pertama yang di sebelah kanan saya ini, persoalan ekonomi di Jakarta, karena Bu Sri Haryati ini adalah asisten perekonomian yang dia di kepalanya itu bagaimana cara mencari uang dan memutarkan uang di DKI agar program tetap bisa berjalan, fasilitas-fasilitas di DKI bisa tetap tersedia. Oh ya, ada satu lagi yang saya ingin mengapresiasi dan banyak orang juga mengapresiasi. Saya baca sudah berjalan. TKD seluruh Pemprov DKI itu diberikan untuk bansos. Jadi itu yang selama ini bansos DKI itu berasal dari TKD jajaran Pemprov kan, yang dipotong. Itu saya kira langkah yang luar biasa, sangat berempati bagaimana menjadi pemerintah itu dia yang pertama menderita sebelum warganya menderita. Saya kira itu keren banget itu Bu. Nah, untuk itu saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Bu Sri. Di saat pandemi begini bagaimana cara Ibu mengendalikan perekonomian kita, setidaknya tidak terus larut tapi bisa bertahan paling atau bisa naik kembali seperti semula. Silakan Bu. Ya.
Makasih Pak Ges. Sebelum saya menjawab Pak, sebenarnya saya ada satu hal nih yang saya pengen sampaikan di forum ini ya, atau di acara ini adalah, kalau Bapak perhatikan tadi yang disampaikan teman-teman nih ya, ada satu kata yang tidak pernah lupa disebutkan, kolaborasi. Nanti Bapak bisa didalemin oleh Bu Deputi, karena selain Bu Deputi juga dia ketua dari Jakarta Development Collaboration Network. Jadi itu sebetulnya power kita di sana. Powernya di kolaborasi. Kolaborasi itu merubah sistem kerja kita keseluruhan yang biasa Pak Gubernur sebutkan Jakarta City 4.0. Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Ini yang berubah luar biasa dari sistem bekerja kita. Nah, tadi disampaikan masalah ekonomi. Kebetulan saya selain ekonomi juga punya tugas ekonomi dan keuangan di DKI. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak Ges, pada saat pandemi terjadi gitu ya, tadi sudah disampaikan Bu Widi, kita langsung kumpul semua. Ya, ini ada kesehatan, ini ekonomi gitu kan. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa ini beda nih gitu ya, bahwa pandemi yang terjadi ini mengharuskan orang untuk dibatasi aktivitasnya, kemudian ada PSBB. Dengan PSBB itu, maka kemudian aktivitas ekonomi tentu akan sangat terdampak gitu ya, karena memang dengan pembatasan orang kemudian di rumah dan lain-lain. Nah, itu juga berdampak terhadap pendapatan asli daerah kita, yang utamanya adalah dari sektor pajak. Jadi di saat itu kami semua ini, utamanya saya bertanggung jawab di sini adalah bagaimana kita harus memilih, menseleksi terkait dengan spending di Pemprov. Ya, kalau tadi disinggung masalah TKD tadi, karena ekonomi Jakarta itu jasanya itu di atas 70%. Jasanya di atas 70%. Ya, jadi terbentuknya itu udah di sektor jasa. 70%. Jadi pada saat ada pembatasan ya otomatis jasanya turun, kemudian pendapatannya juga pasti turun. Nah, dari kemudian kami melakukan berbagai refocusing anggaran gitu ya. Dari anggaran yang ada ini mana yang kemudian kita harus tetap berikan, mana yang harus kita tahan atau kita alihkan. Nah, disinilah kemudian ya sekali lagi ya tadi disampaikan bagaimana Pak Gubernur kemudian memimpin kita semua dan memberikan clue-clue yang jelas gitu, bahwa ini kesehatan dan keselamatan tentu yang paling utama. Kita tidak bilang ekonomi tidak penting, tentu ekonomi penting, tapi dalam konteks sekarang yang didahulukan tentu kesehatan dan keselamatan, gitu kan. Ini selesai, ekonomi tentu akan bangkit karena tadi saya ingat sekali itu Bu, pertarungan antara mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan, antara lockdown atau PSBB dan segala macam lah gitu ya, yang akhirnya pilihannya menjadi abu-abu dan tentu saja dua-duanya jadi tergerus dan tidak selesai-selesai. Bagaimana itu menghadapi kendala semacam itu Bu? Ya, intinya tadi Pak, bagaimana kemudian kita harus punya komitmen ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mana harus didahulukan, mana harus mengikuti setelahnya. Nah, seperti tadi bicara saat ada pendapatan asli daerah kita terkoreksi dan lain-lain, kita memilih mana yang kemudian kita pilih gitu kan. Yang pasti dana-dana anggaran-anggaran itu kita alihkan ke yang namanya BTT, biaya tidak terduga, untuk penggunaan biaya-biaya yang memang kita tidak pernah tahu kalau ada pandemi ini, sehingga itu bisa digunakan secara regulasi juga dimungkinkan. Nah, dari situ siapa yang didahulukan adalah bagaimana kita menyiapkan anggaran untuk penanggulangan kesehatan. Itu yang pasti. Terus dari situ pun kita melihat apa yang akan terdampak nih, daya beli. Karena kalau bicara struktur ekonominya DKI itu di atas 60% itu konsumsi Pak. Di atas 60% konsumsi. Ya, konsumsi. 70%-nya dari jasa, 60% daya belinya konsumsi. Ada aktivitas ekonomi dari sisi sektor lapangan usaha dan juga dari sisi pengeluaran. Ya, gitu. Nah, itu konsumsi 60%. Artinya apa? Bahwa kita harus jaga spending masyarakat. Semua transferan ke masyarakat tidak ada satu rupiah pun yang kemudian kita koreksi. Jadi kita punya ada sekitar 1,1 juta orang di Jakarta ini yang kemudian setiap bulannya mendapat langsung dari bantuan dari kita. Contohnya kartu Jakarta Pintar, ada kartu Lansia Jakarta, terus juga ada insentif. Itu enggak dikurangi Bu? Sama sekali enggak. Jadi bantuan terhadap 1,1 juta orang yang selama ini yang dalam bentuk berbagai transfer tadi, ya KJP, kartu Lansia Jakarta, disabilitas dan lain-lain. Semuanya tetap berjalan. Tetap berjalan. Dananya sebagian diambil dari TKD ibu-ibu ini semua nih.